Oke, selamat datang di episode kali ini. Kita senang banget bisa kembali menyapa kalian dengan topik yang gak cuma relevan, tapi juga penting banget buat kita obrolin bareng. Perkenalkan, saya Mas Alivia Balkis, dan hari ini aku gak sendiri, karena udah bareng partner ngobrol aku nih. Halo semuanya, nama aku Lina Cinta Amelianti. Senang banget bisa nemenin kalian nih di episode yang spesial ini. Hari ini kita bakal ngobrol satu tema yang seru banget, tapi jujur aja ya ini nggak gampang, tapi ini seru banget dan wajib kita soroti sebagai perempuan, yaitu setara tapi tak sama ketika perempuan berdaya masih jadi target kekerasan. Topik ini mengangkat kenyataan pahit di balik kemajuan para perempuan hebat ini dalam berbagai topik. Ya, karena meskipun perempuan sekarang udah aktif, vokal, mandiri baik di ruang kerja, publik maupun digital, mereka ternyata masih rentan banget jadi korban kekerasan. Dan ini bukan cuma soal fisik loh, ada juga kekerasan psikologis, bahkan kekerasan berbasis gender secara online. Nah, makanya dari itu di episode kali ini kita pengen ngobrol nih tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, gimana media menyoroti itu, dan paling penting nih buat kita nih teman-teman ini para generasi muda untuk terlibat dalam menciptakan ruang yang lebih aman untuk para perempuan. Dan untuk itu, kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa. Hari ini beliau adalah Mbak Salma, yang selama ini aktif di bidang apa ayo? Di bidang organisasi, betul? Betul. Dan sangat concern terhadap isu perlindungan perempuan dan keadilan gender. Mungkin tanpa meluangkan banyak waktu ya, kita langsung aja mulai obrolannya. Semoga podcast ini menjadi ruang yang refleksi sekaligus menjadi langkah awal perubahan yang lebih baik bagi perempuan. Baik, sebelum kita masuk jauh ke isu kekerasan, mungkin kita bisa mulai dari hal yang mendasar dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender dan mengapa konsep ini penting banget buat dibahas dalam konteks kita hari ini? Oke. Sebelumnya halo teman-teman semuanya, kenalin aku Salma ya, yang alhamdulillah pada hari ini diundang sama teman-teman di IMM dari Al Haitam ya, sebagai ya untuk menemani diskusi teman-teman dari IMM Al Haitam terkait dengan kesetaraan gender gitu. Sebelum melangkah lebih jauh, kira-kira kenapa sih penting banget untuk dibahas gitu? Per hari ini saya rasa teman-teman jika membuka tentang media sosial, maka yang dibahas adalah tentang kesetaraan gender gitu. Banyak sekali hal-hal yang memang kita perlu soroti untuk hal ini gitu. Per hari ini yang kita perlu ketahui adalah kesetaraan gender itu memiliki banyak sekali makna. Saya mempunyai perspektif yang berbeda, bisa jadi mbaknya juga memiliki perspektif yang berbeda, yang mungkin kita akan satukan pada hari ini gitu kan. Kalau dari saya pribadi, jika menyoroti tentang kesetaraan gender, bahwasanya ini bukan berkaitan lagi tentang bagaimana hak untuk laki-laki dan juga perempuan gitu kan. Karena kita itu memiliki kesempatan yang sama. Kita berhak untuk bersuara sebagai perempuan, kalian laki-laki pun berhak untuk bersuara gitu. Tinggal penempatan bagaimana kita bersuara ataupun kita berani untuk mengungkapkan apapun itu, kita harus soroti akan hal itu gitu. Jadi banyak banget yang perlu kita satukan kepala dulu ya terkait kesetaraan gender itu seperti apa gitu kan. Karena kan per hari ini biasanya ada norma-norma patriarki yang masih dibawa per hari ini ya. Katanya perempuan nggak boleh memiliki akses pendidikan yang tinggi, katanya perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin gitu kan. Padahal kita mempunyai kesempatan yang sama yang kita pengen banget untuk coba. Bukan niatnya untuk melangkahi yang katanya memang laki-laki kan kodratnya sebagai kepala keluarga ya. Bukan kami ingin melangkahi hal tersebut, tapi kami ingin mencoba bagaimana sih rasanya untuk bersuara dan berani untuk memberikan aspirasi ataupun advokasi terkait hal-hal kesetaraan gender ataupun dan lain sebagainya begitu. Ngomong-ngomong kalau soal kesetaraan gender ya Mbak, pasti ada satu topik pembahasan yang nggak jauh dari itu, yaitu pemberdayaan perempuan. Pasti di teman-teman semua ini masih banyak yang salah paham soal pemberdayaan perempuan ini. Kalau menurut Mbak Salma itu pemberdayaan perempuan yang sebenarnya tuh seperti apa? Apakah tuh cuma mandiri dalam hal finansial atau ada aspek lain yang lebih
bagus gitu. Oke. Terkait berarti perempuan berdaya ya sebenarnya. Iya. Oke. Sebenarnya salah satunya yang penting memang itu ya, bahwasanya perempuan bisa memiliki mandiri secara finansial gitu, karena memang sejatinya katanya kalau di TikTok saya baca kemarin ya, katanya perempuan itu nggak pengen diinjak sama laki-laki jika sudah jatuh. Maka salah satunya adalah mereka ingin meninggikan finansial supaya bisa menjawab omongan ataupun kelakuan si cowok tersebut. Bahasanya seperti itu kasarnya gitu kan. Tapi menurut saya terkait dengan perempuan berdaya ini banyak konteksnya, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, yang sebenarnya kita pun belum bisa dikatakan cukup mandiri lah terhadap finansial ya. Saya pun pribadi masih bergantung sama orang tua saya ya, jadi kan belum bisa dikatakan mandiri juga. Tapi dalam artian perempuan berdaya ini masih banyak maknanya. Mungkin kita sebagai mahasiswa yang dituntut untuk menjadi agen perubahan, terus dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang berdaya bagi masyarakat, salah satunya bagi perempuan adalah mampu untuk mengetahui potensi diri terlebih dahulu gitu. Perempuan per hari ini banyak sekali minatnya, pasti banyak sekali bakatnya, tapi bagaimana cara pengaktualisasian diri dari kita gitu. Karena apa yang kita lakukan sejatinya itu akan berdampak bagi orang lain, entah itu dalam konteks positif ataupun negatif. Jadi kalau perempuan berdaya menurut saya adalah bagaimana nantinya kita bisa berinovasi, kemudian bisa mengaktualisasikan diri, apa sih yang kita suka, potensi apa sih yang kita bisa gitu. Selain dengan tadi mandiri secara finansial, menurut saya itu adalah yang paling hype banget lah kalau mandiri secara finansial ya. Jadi sudah kita nanti mandiri secara finansial gitu ya Mbak ya. Terus kita tahu bahwa kekerasan berbasis gender itu gak selalu terlihat secara fisik. Nah, mungkin Mbak bisa jelasin dulu kita semua apa saja bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang sering terjadi. Mungkin ada yang selama ini gak kita sadari. Kalau kekerasan berbasis gender KBG berarti, setauku, sependek pengetahuanku itu mungkin ada beberapa yang memang kerap disoroti. Yang pertama itu pasti kekerasan fisik ya, gitu kan. Konteksnya paling yang kayak KDRT. Kalau sekarang kita KDRP ya, kekerasan dalam pacaran kan, rumah tangga kan, dalam pacaran biasanya kan. Terus habis itu kekerasan psikologis, terkesan meremehkan perempuan, merendahkan perempuan kan, hingga perempuan kehilangan percaya diri gitu kan. Terus yang ketiga ada juga tentang mungkin kekerasan ekonomi, yang perempuan dilarang untuk bekerja karena biasanya laki-laki bisa kok, gue aja lah yang kerja, kamu nggak usah gitu. Padahal kita tuh pengen loh mencoba untuk berkarir, bisa kayak gitu juga. Terus ada juga tentang kekerasan apa lagi ya? Mungkin kekerasan seksual yang marak sekali terjadi kalau kita buka IG ya, scroll dikit info kekerasan seksual dilakukan ini gitu kan. Kayak itu yang paling buat resah sih akhir-akhir ini, jujur banget, ini real gitu kan. Karena kok bisa-bisanya orang yang sorry banget, yang kita bisa bilang punya profesi bagus tapi melakukan hal sedemikian rupa gitu kan, yang kita tidak sangka-sangka gitu kan. Itu salah satu yang paling marak. Dan yang paling tersorot lagi tapi tidak pernah kadang dinotis orang itu tentang kekerasan digital. Gitu kan, yang biasa melakukan sejenis pelecehan verbal, tapi ya lewat komen ataupun lewat apa gitu kan. Misal cewek-cewek upload apa di TikTok, terus habis ada komen yang menjelekkan dan lain sebagainya, itu juga termasuk dengan kekerasan digital gitu. Dan kekerasan digital ini yang paling sedikit sulit untuk disoroti banyak orang, karena kadang orang tuh sulit membedakan kira-kira ini termasuk kekerasan verbal apa belum ya gitu kan, apakah ini sudah termasuk pembulian atau belum ya gitu kan. Kadang kan ada pembulian yang sedikit tersirat yang memang netizen juga masih belum paham akan hal tersebut. Kadang saya juga sih belum terlalu ngerti gitu kan, tapi itu termasuk dari kekerasan digital gitu Mbak. Lalu sekarang makin banyak nih kasus kekerasan yang terjadi di dunia digital, cyber harassment, doxing, terus body shaming. Nah, menurut Mbak, kenapa ruang digital yang katanya bebas justru jadi ruang yang gak aman, terutama bagi buat perempuan? Iya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, jadi ruang digital itu kan adalah ruang yang paling aman sebenarnya untuk kita berkreasi, terus berkarya, terus kayak upload foto deh, kayaknya paling enak itu di medsos ya, kan, IG dan lain sebagainya gitu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini malah kerasa nggak nyaman ketika kita upload foto ataupun kita upload video dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita soroti gitu. Yang pertama tentang bahasa Indonesia incognito. Jadi
bahasanya belum ada regulasi yang memang jelas gitu loh terkait dengan penggunaan digital ini seperti apa, kemudian batasan-batasannya seperti apa. Dalam artian adanya bahasanya anonimitas, kayak sesimpel ada buzzer gitu kan. Buzzer kan yang paling sering kan, buzzer tuh komen terus komennya seenaknya, kadang terkesan melecehkan, yang mereka merasa bahwasanya ketika mereka memakai akun buzzer itu ya mereka akan bebas, tidak ada yang tahu mereka siapa, identitasnya apa. Alhasil ya menjadi-jadi gitu kan, akan kerap melakukan hal tersebut gitu kan. Padahal ya kalau misalnya dilaporkan bisa aja ketahuan gitu kan. Tapi kan yang kita pertanyakan, apakah hal ini menjadi prioritas pemerintah untuk mengurus hal tersebut gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ya budaya online yang toksik gitu. Kayak kita ngerasa bahwasanya hal-hal tersebut udah biasa. Akhirnya kalau misalnya ngeliat kayak gitu, ya udahlah urusannya dia, komennya dia juga gitu. Kita nggak ada tindakan apa-apa kan, kita nggak ada membela kayak reply komen apa-apa. Pun kita ngerasa kadang kalau kita reply komen juga ngerasanya percuma gitu kan. Ya udahlah nggak di notice juga, ya udahlah ngapain kayak kesan jadi pahlawan banget. Nggak gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu butuh untuk komen aja gitu kan. Dalam arti untuk membela korban gitu kan. Jangan sampai ketika kalian menemukan hal tersebut, ya udah kalian diem aja terus kayak ya udahlah scroll aja gitu lah, bukan urusanku juga gitu kan. Karena itu salah satunya. Jadi ada dua hal, yang tadi yang pertama terkait dengan anonimitas tadi, yang mereka merasa bebas melakukan sesuatu dengan akun yang buzzer lah kalau aku bisa bilang ya, akun fake account gitu kan. Terus yang kedua tentang ya kita menormalisasikan hal tersebut aja gitu, kayak bukan urusan kita nggak peduli gitu. Seperti yang kita bahas tadi ya Mbak, ada macam kekerasan itu yang di tempatnya kita nggak sangka-sangka akan ada kekerasan, seperti kampus, sekolah, bahkan di rumah, tempat kerja, organisasi, komunitas itu ada kekerasannya. Oh ternyata ada gitu. Itu gimana tanggapan Mbak Salma mengenai maraknya kasus itu? Apakah ini karena banyaknya kasus, apa banyaknya perempuan yang sudah berani speak up, dia berani bersuara gitu, sehingga banyak berita nih kan banyak banget gitu Mbak, kok bisa banyak ini karena apa? Mungkin dua-duanya bisa menjadi faktor ya malah ya. Karena yang pertama kita news berani untuk speak up, udah banyak yang berani untuk vokal ya tentang kekerasan seksual ataupun kekerasan dan lain sebagainya. Saya pernah baca di TikTok lagi, karena TikTok adalah sumber utama saya ya. Saya pernah baca di TikTok bahwasanya ada komen yang mengatakan jika kamu sudah berani vokal, jika kamu sudah berani bersuara, maka itu resikomu, kayak gitu. Sejak kapan resiko ditanggung korban? Sejak kapan kesalahan kekerasan kayak gitu ditanggung korban gitu? Padahal sudah jelas ini adalah kesalahan pelaku, gitu kan? Jika ada hal seperti itu yang kita tetap menyalahkan korban, ya apa bedanya kita sama pelaku kan? Iya kan? Itu yang pertama. Jadi ketika kita berani untuk bersuara, berani untuk berbicara, saya rasa ini menjadi poin plus buat kita semua gitu, dalam artian kita bisa menjadi penopang ataupun pendukung dari teman-teman yang belum berani bersuara gitu kan. Itu salah satunya. Terus yang kedua tentang memang tingginya marak kasus kekerasan seksual gitu kan. Tapi memang benar banget terkait data Komnas kemarin, memang sekitar 58% aja itu terkait dengan kekerasan yang digital. Kita nggak tahu yang fisik, kemudian yang dan lain sebagainya itu udah berapa banyak gitu kan. Belum berani Betul, yang belum berani bersuara gitu. Makanya ketika ini dilakukan ke tempat-tempat yang saya rasa nggak etis ya, tempat kerja, apalagi kampus gitu kan, kayak gimana gitu loh konsepnya gitu kan. Maksudnya kasarnya masih ada tempat lain lah yang kalian bisa lakukan kayak gitu, tapi ya nggak jauh kalian lakukan gitu ya. Tapi tempat-tempat yang kayak gitu kok bisa gitu melakukan hal tersebut, tapi ya nggak bisa kita pungkiri juga kan kenapa dan ada apanya gitu. Tapi saya rasa itu tadi yang pertama, itu bisa menjadi dua faktor yang memang mempengaruhi dari maraknya tingkat kasus kekerasan pada hari ini gitu teman-teman. Untuk korban kekerasan seksual biasanya speak up-nya lewat media sosial ya Mbak. Bagaimana kita nih sebagai publik pun menyikapi orang-orang yang berani berspeak up ini? Apakah kita harus mendukung atau kita harus bagaimana tanggapan kita gitu, sebagai publik melihat ini semua? Yang pertama, jelas ya kalau dia korban kita harus dengarkan dan percaya ya. Maksudnya kita nggak mungkin selalu klaim bahwasanya ini bohong dan lain sebagainya. Even kita harus riset dulu apakah benar. Biasanya kalau teman-teman search IG, TikTok, pasti kan teman-teman akan riset dulu kan benar nggak ya kasusnya gitu-gitu kan. Nah, terus yang kedua,
hindari victim blaming namanya. Victim blaming itu dalam artian teman-teman langsung menyalahkan korban. Simple, sorry banget ya teman-teman, simple, ini contoh gitu. Misal kita sebagai perempuan, misal ada perempuan yang nanti aku selalu ngomong nih, ada perempuan yang memang lagi upload misal video TikTok gitu kan, mungkin bajunya memang sedikit pendek gitu kan dan lain sebagainya, alhasil ada pelecehan verbal yang dilakukan di situ dan kemudian kita menyalahkan korban gitu kan, salahmu kenapain pakai baju kayak gitu, itu namanya victim blaming. Kita menyalahkan korban tersebut padahal dia adalah korban yang tidak bisa kita salahkan gitu kan, yang kita tetap salahkan adalah pelakunya gitu kan. Ya itu tadi, kalau misalnya kita nyalain korban, apa bedanya kita sama pelaku gitu kan, itu namanya victim blaming gitu. Jadi jangan sampai victim blaming ini kita lakukan, makanya tadi riset dulu gitu kan, apakah benar orang itu kena kekerasan ataukah bagaimana. Jangan sampai ada kata-kata yang kita sedikit menyudutkan korban, even dia memang salah gitu kan, tapi kita nggak tahu dampaknya itu nanti ke korban itu seperti apa. Terus ada juga yang tentang, mungkin ini untuk refleksi diri sendiri ya, terkait dengan edukasi, mungkin ada edukasi untuk kita sendiri, jangan untuk orang lain dulu, untuk kita sendiri gitu kan. Karena kita yang nggak sadar soalnya kalau kita ngelakuin kekerasan verbal atau apapun gitu kan. Karena emang yang paling refleks kita lakukan itu biasanya di kekerasan digital gitu kan. Kadang kita refleks, nggak suka sama orang, komen aja, ketik seenaknya gitu kan. Itu yang kadang memang kita susah untuk sadar gitu. Jadi jangan lupa refleksi sama edukasi diri sendiri bahwasanya kekerasan seperti ini itu perlu penanganan khusus sesuai dengan treatmentnya masing-masing. Contoh tadi kekerasan fisik, silahkan adukan kemana. Terus kekerasan psikologis pasti butuh psikolog psikiater untuk membantu dampak depresi dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu itu sesuai dengan treatment masing-masing. Itu teman-teman. Oke, cukup ironis ya. Di satu sisi perempuan semakin berdaya, tapi di sisi lain justru semakin banyak pula kasus kekerasan. Nah, yang terjadi menurut Mbak, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa aja sih faktor penyebabnya? Kalau faktor penyebabnya pasti ya lagi-lagi tentang gimana kita menormalisasi hal tersebut ya, kayak mereka sudah terbiasa melakukan hal tersebut, terus kitanya kayak ya udahlah gitu kan, kitanya nggak peduli gitu. Jadi alhasil itu akan selalu dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu gitu kan, karena tidak ada pencegahan dari kita juga gitu, tidak ada pembelaan dari kita gitu. Terus yang kedua yaitu tadi, karena norma-norma patriarki yang masih dijalankan sampai sekarang, walaupun tersirat bahwasanya perempuan itu lemah ya, even iya tapi jangan dibilang lemah gitu kan, jangan diapa-apain dia kan, tuh kan nggak terima kan gitu. Nah jadi kayak even kalian tahu perempuan itu lemah, tapi kenapa disakitin gitu kan? Jadi kayak Sengaja banget. Sengaja banget ya. Jadi kayak ada beberapa hal yang memang norma-norma seperti ini malah dibiasakan gitu, karena perempuan lemah ya udah tindas aja sekalian. Perempuan lemah ya udah lakukan hal-hal yang memang tidak etis sekalian gitu. Mentang-mentang kita tidak berani untuk bersuara. Makanya tadi ketika di sini ada beberapa perempuan yang vokal, yang berani dan lain sebagainya, ya ini sedikit meringankan beban cowok sebenarnya. Cowok tidak perlu memikul kita untuk membela kita kan. Ibaratnya saya di sini, misal saya adalah orang yang berani untuk vokal, berani untuk bersuara, saya bisa membela teman-teman yang belum berani bersuara. Saya berani untuk menyuarakan. Pun kita lebih dekat karena kita sama perempuan gitu. Karena kan ada perempuan yang memang susah cerita sama laki-laki gitu kan, apalagi masalah privasinya gitu kan. Kan kalau misalnya aku cerita sama mbaknya, terus mbaknya bantu kan lebih enak kayak gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi apa ya, hal-hal yang membuat maraknya kasus kekerasan pada hari ini gitu, Mbak. Oke, next. Kalau kita lihat dari sisi perlindungan, apa aja bentuk dukungan yang bisa diberikan baik secara hukum, psikologis maupun sosial untuk para korban kekerasan, khususnya yang sudah berdaya. Oke, berarti ini termasuknya ke kayak semacam advokasi yang efektif ya, mulai dari sudut hukum, psikologis ataupun sosial gitu. Sebenarnya banyak ya. Kalau hukum jelas ya ini harus dilaporkan ke layanan aduan yang memang sudah tertera di hukum sendiri gitu kan. Atau enggak memang ya diadukan ke siapapun yang memang sudah sesuai lah dengan terkait dengan hal ini gitu. Kalau psikologis lagi-lagi sesimpel gini, psikologis nggak harus kalian harus ke psikolog atau psikiater, teman kalian tuh psikolog tau gitu kan. Kayak teman kalian, apa ya, ngobrol sama teman kalian aja tuh kadang udah plong gitu kan, udah kayak
Alhamdulillah ini sudah aku luapkan gitu. Teman kalian itu psikolog sebenarnya, itu dukungan psikologis gitu. Ketika teman kalian mampu untuk dengerin cerita kalian, ketika teman kalian mampu untuk support kalian, saya rasa itu bisa menjadi salah satu pertolongan pertama untuk korban gitu kan. Karena emang korban sebenarnya butuh itu gitu. Terus yang ketiga, kalau dukungan sosial tadi, ketika kalian ketemu sama korban, jangan sampai ada victim blaming ya, victim blaming yang kalian meninggalkan korban. Wih salahmu wih gitu kan. Jangan sampai kayak gitu gitu kan. Karena seburuk-buruknya korban adalah orang yang harus didukung. Jangan sampai kita seperti pelaku yang benar-benar menusuk korban kayak gitu kan. Kesannya kayak gitu teman-teman. Setuju banget sih Mbak, perempuan tuh emang gak rumit ya, cuma butuh cerita aja. Iya kan. Gak ada rumitnya. Kalau di TikTok perempuan nggak butuh cerita tapi repost. Ya posting ulang betul. Dan mungkin ya Mbak, sama kan akhir-akhir ini bahkan beberapa tahun belakangan ini itu aktif dalam berorganisasi. Organisasi seperti BMKM ya, terus UKM juga Mbak, sama aktif juga. Iya. Mungkin peran nih di organisasi, peran organisasi kampus seperti BMKM atau UKM apa, atau HMJ, atau BEM fakultas, atau komunitas lainnya yang di kampus nih Mbak, dalam membangun budaya yang berpihak kepada korban dan mendorong edukasi seputar kekerasan berbasis gender itu gimana? Kalau banyak ya caranya kalau misalnya dari lingkup organisasi kan. Kalau di BMKM sendiri kita ada yang namanya Kementerian Advokesma kan, advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Jadi fokusnya di kesejahteraan mahasiswanya berarti kalau misalnya terkait dengan kekerasan seperti ini gitu. Jadi kalau di BMKM sendiri kami bekerja sama dengan PPKS. PPKS itu adalah saya lupa. Intinya pencegahan penanganan kekerasan seksual gitu kan. Itu adalah sebuah satgas, satuan tugas yang ada di Unimus gitu. Kami kerja sama-sama itu. Nanti kalau memang ada pelaporan terkait dengan kekerasan, kemudian pelecehan, bahkan kesehatan mental, silakan bisa dilaporkan kepada kami dan kami akan melaporkan itu ke PPKS agar ditindaklanjuti. Jadi PPKS itu terbagi menjadi dua juga, ada yang etik counseling itu ya khusus untuk kesehatan mental tadi, terus yang kedua tentang pelecehan seksual. Jadi ada dua hal yang ditangani di PPKS tersebut. Nah kemudian kami kami sebarluaskan ke fakultas dan juga ke himpunan. Kenapa kami sebarkan ke koordinasi yang bawah? Karena memang di bagian himpunan itu kan lebih dekat sama teman-teman di prodi kan dibanding kami yang di BMKM gitu. Teman-teman prodi yang lebih dekat, alhasil nanti yang dikumpulkan aspirasinya itu lewat prodi, fakultas, kemudian ke kami. Sehingga nantinya bisa langsung ditangani oleh kami ke teman-teman Advokesma, kemudian lanjut ke PPKS itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya caranya gitu. Tinggal tergantung teman-teman mencari ruang yang paling aman tuh di mana nih gitu kan. Karena kan mungkin PPKS teman-teman belum merasa itu paling aman, tapi teman-teman punya ruang yang aman sendiri nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Tapi kita sebagai organisatoris yang kita sediakan itu. Mungkin ini yang terakhir ya Mbak untuk menyingkatnya itu apa nih kesan Mbak Salma untuk teman-teman muda yang sedang berjuang menciptakan ruang aman bagi perempuan tapi mungkin merasa usahanya tuh masih kecil, jadi mereka tuh takutnya nggak ada dampaknya gitu, jadinya takut memulai gitu. Gimana dari usaha kecil ini bisa dampak yang besar gitu buat teman-teman? Sebenarnya ruang aman dan nyaman itu yang bisa nyiptain kita sendiri yang pertama, kemudian bagaimana kita dan orang lain gitu. Sebenarnya jangan khawatir kalau misalnya usahanya kecil terus kalian ngerasa nggak berdampak gitu kan. Tapi kan setidaknya kalian melakukan usaha kecil itu setiap hari gitu. Bayangkan semisal saya sama mbaknya gitu kan, mbaknya di samping saya satu langkah jalan ke depan, mbaknya nggak jalan sama sekali. Terlihat kan perubahannya kan? Saya masih berjalan satu langkah di depan mbaknya. Jadi pasti akan terlihat, tapi nggak sekarang. Karena sebenarnya perubahan itu cuma butuh dua hal, waktu dan juga usaha. Kalau usahanya masih belum berdampak, berarti waktunya belum dapat gitu. Jadi tunggu aja waktunya, pasti akan berkesan dan berdampak buat kita semua. Jadi buat teman-teman juga jangan selalu ngerasa sendirian gitu kan. Jadi bisa jadi aku sekarang nggak kenal sama mbaknya kan, mbak moderatornya, tapi besok aku butuhin mbaknya gitu. Bisa jadi kayak mbak Info Nongki ngobrol dong gitu kan. Kan perempuan butuh cerita kadang ya gitu kan. Jadi jangan ngerasa sendirian. Kalau teman-teman kenapa-napa, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nggak ada hotline gitu ya. Silakan hubungi teman-temannya, hubungi orang-orang terdekat. Jadi jangan ngerasa sendirian karena memang kita diciptakan untuk saling menguatkan satu sama lain gitu. Jangan sampai nantinya mbaknya jangan sampai kalian terlalu dalam masalah yang memang belum bisa kalian hadapi. Apalagi kekerasan ini kan menjadi masalah yang terkesan privasi gitu loh. Teman-teman pasti akan
takutnya ngerasa malu untuk Iya, bercerita betul. gitu kan. Padahal nggak apa-apa, bersuara saja gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak berani untuk bersuara, ceritakan kepada teman yang berani untuk bersuara, supaya nanti teman-teman yang bersuara yang bercerita ke orang lain. Nanti kan bisa saling bercerita gitu kan. Gitu ya teman-teman. Intinya jangan ngerasa bersendirian dan jangan ngerasa usaha yang kalian lakukan itu sia-sia. Gitu. Gak ada usaha yang sia-sia, Betul. pasti ada dampaknya. Iya. Sekecil apapun itu. Iya, betul. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar membuka mata ya. Mulai dari konsep kekerasan, tantangan yang tetap dihadapi perempuan, hingga strategi perlindungan dan advokasi bagi Benar banget. Jadi kita tuh semakin sadar nih sebagai perempuan tuh berdaya tuh tidak otomatis bikin aman dari kekerasan. Justru semakin nampak bahwa sistem dan budaya yang tidak adil masih harus kita lawan sebagai perempuan. Oke, dan semoga dari podcast ini teman-teman bisa semakin peka, semakin peduli, dan yang paling penting mau bergerak bersama untuk menciptakan ruang yang aman, adil, dan setara untuk semua. Dan terima kasih untuk Mbak Salma untuk wawasannya yang super hebat banget, seru banget untuk kali ini. Dan teman-teman, terima kasih juga udah mendampingi kita. Dan buat kalian juga dengerin sampai akhir ya, adalah bagian dari perubahan. Sampai nervous nih. Iya, nggak apa. Saya ya. Emang gitu mau penutup aja kendalanya kan. Lanjut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, peduli, dan berani bersuara. Bye sobat podcast. Bye.